Di Indonesia, stadium akan dirawat jika bisa menjadi tempat yang memadai untuk sebuah event, utamanya sepak bola. Saat banyak penonton yang hadir, ada alokasi dana untuk biaya perawatan. Sudah diketahui bersama kalau stadium di Indonesia dimiliki oleh Pemda. Klub hanya bertindak sebagai penyewa kepada dinas olahraga atau pengelola stadium atau Pemda. Artinya, tanggung jawab perawatan stadium bukan berada di tangan klub, melainkan pengelola atau instansi yang terkait. Ketika stadium tak digunakan lagi, sebagaimana dalam kasus Stadium Andi Matalata, maka alokasi perawatan pun terhenti. Nah, inilah menjadi pokok permasalahan stadium-stadium yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan membahas 7 stadium yang terbengkalai bak stadium berhantu yang ada di Indonesia. Yang pertama, Stadium Palaran. Fan yang diklaim bisa menampung lebih dari 60.000 penonton itu pernah menyihir masyarakat Indonesia. Kapasitasnya terbilang cukup besar dan bisa menyaingi stadium utama Gelora Bung Karno di Jakarta. Sampai-sampai PSSI menggelar babak perebutan ketiga dan final divisi utama pada tahun 2008 tahun 2009. Persis Putra Samarinda atau yang kini menjadi Bali United pun pernah berkandang di stadium sana pada ISL tahun 2014 yang lalu. Ajang pramusim Piala Gubernur Kaltim edisi tahun 2018 juga pernah menggelar event di sana. Setelahnya, praktis tak ada lagi kegiatan hingga akhir kondisi stadion mulai memburuk. Dan kondisi terkini Stadium Palaran sungguh sangat memprihatinkan. Telah banyak tumbuhan-tumbuhan liar yang tumbuh di sekitar kursi penonton. Padahal, stadion ini sudah full single seat dengan kapasitas 60.000 penonton dan menjadi stadion terbesar kedua yang ada di Indonesia setelah Stadium GBK. Semoga saja Stadium Palaran bisa cepat kembali dibenahi dan bisa digunakan oleh klub-klub Liga 1 Indonesia maupun Liga 2. Yang kedua, Stadium Utama Riau. Membangun stadion megah seolah menjadi tradisi Pemprov saat hendak menjadi tuan rumah PON. Stadium Utama Riau memang terbilang istimewa kala dibuka untuk menggelar PON tahun 2012 yang lalu. Maklum, dana pembangunannya dikabarkan mencapai lebih dari 1 triliun rupiah. Timnas Indonesia U22 pun pernah menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Asia U23 pada tahun 2013 yang lalu. PSPS Pekanbaru atau sekarang bernama PSPS Riau pernah beberapa kali berkandang di stadion berkapasitas lebih dari 40.000 penonton ini. Namun, PSPS lebih banyak memainkan laga kandangnya di Stadium Kaharudin Nasution. Pemasukan untuk biaya perawatan pun terbilang minim. Selain itu, stadion ini pernah disengketakan. Pemprov Riau selaku pemilik stadion ternyata berutang 264 miliar rupiah kepada kontraktor. Setelah PON, kualifikasi Piala Asia U23 dan PSPS, tak ada lagi event yang digelar di sana. Stadion pun dikabarkan beralih fungsi menjadi lokasi mesum. Semoga saja Pemprov bisa kembali mengaktifkan stadion ini dan bisa digunakan kembali, sehingga tidak digunakan untuk hal-hal negatif. Yang ketiga, Stadion Gelora Bandung Lautan Api, atau yang biasa kita kenal dengan Stadium GBLA. Semua tampak indah buat GBLA meski PON 2016 telah berakhir. Tak ada tanda-tanda stadion ini akan terbengkalai, sebagaimana nasib Stadium Palaran dan Stadium Utama Riau. Persib Bandung pun rutin menggelar pertandingan kandangnya di GBLA sejak Indonesia Soccer Championship, tepatnya mulai Juli tahun 2016. Sebelumnya, lebih identik berkandang di Stadium Siliwangi, di Stadium Sijalak Harupat. Sayangnya, insiden tewasnya supporter Persija Jakarta, Haringga Sirla, pada 23 September tahun 2018 seolah menjadi akhir kejayaan dari GBLA. Maung Bandung pun dihukum pertandingan usiran di luar Pulau Jawa di sisa musim Liga 1 tahun 2018. Perlahan-lahan kondisi GBLA mulai terbengkalai. Saat hukuman pertekan dan usiran selesai, Persib lebih memilih kembali ke Stadion Sijalak Harupat. Di media sosial kemudian mulai bertebaran kondisi miris Stadium GBLA saat ini. Yang keempat,
Stadium Benteng. Persikota Tangerang dan Persita Tangerang pernah identik dengan Stadium Benteng. Meski kondisi stadium tak bisa dibilang bagus, kedua klub pernah mencuri perhatian insan sepak bola Indonesia kala masih berkandang di sana. Namun, pada tahun 2012, Majelis Ulama Indonesia atau MUI setempat pun mengeluarkan fatwa haram sepak bola di Tangerang akibat ulah kedua kelompok supporter. Akibatnya, Persita dan Persikota tak bisa bermain di sana lagi. Kondisi itu perlahan-lahan membuat Stadium Benteng tak terawat atau terbengkalai. Rumput alang-alang mulai meninggi dan membuat stadium sudah tak layak lagi bisa digunakan kembali untuk pertandingan sepak bola. Yang kelima, Stadium Sangkuriang. Kandang Persatuan Sepak Bola Kota Cimahi atau PSKC Kota Cimahi ini kini disebut berhantu. Rencana Pemkot Cimahi yang ingin mengubah stadion menjadi sport mall adalah awal kerusakan dari stadion ini. Rencana itu menuai pro kontra. Pada akhirnya kondisi itu membuat nasib stadion terkatung-katung. Di stadion ini pernah digelar ajang bergensi yang melibatkan klub-klub top nasional. Persikap Bandung juga pernah berjaya di sini pada masa 1990-an saat Cimahi masih menjadi bagian Kabupaten Bandung. Dan saat ini stadion ini hanya tinggal kenangan. Kondisinya sangat terbengkalai. Sudah tidak layak lagi digunakan untuk pertandingan-pertandingan setingkat Liga 3 ataupun Liga 1 Indonesia. Semoga saja stadion ini cepat direnovasi dan bisa digunakan kembali. Yang keenam, Stadium Watu Belah. PON 2016 memproyeksikan menggelar salah satu eventnya di Stadium Watu Belah, Cirebon. Sayang, hal itu tak terlaksana lantaran pembangunan stadion tak kunjung selesai. Saat PON digelar, tribun stadion ini baru selesai sebagian. Saat gagal menggelar PON, stadion ini pun menjadi lokasi wisata warga. Meski begitu, pembangunan stadion hingga kini diklaim masih terus berlanjut. Setiap tahunnya terus dikucurkan dana untuk merampungkan stadion ini. Pada bulan Maret, Pemkab Cirebon memilih Stadium Watu Belah menjadi lokasi screening awal pasien COVID-19. Terkini di sana juga menjadi tempat tes swab massal. Yang ketujuh, Stadium Barombong. Syahrul Yassin Limpo melakukan prosesi peletakan batu pertama dalam pembangunan Stadium Barombong pada akhir Januari tahun 2011. Saat itu ia menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Sudah 9 tahun lebih hal itu berlalu. Namun, pembangunan Stadium Barombong tak kunjung selesai. Pendukung PSM Makassar pun harus menahan sabar menantikan kandang baru pengganti Stadium Andi Matalata. Pada tahun 2017, stadion ini roboh karena faktor cuaca buruk. Saat itu, para pekerja sedang melakukan pengecoran. Sampai saat ini, belum ada tanda-tanda dari Dispora Sulsel untuk memberi lampu hijau merampungkan pembangunan Stadium Barombong. Ini merupakan kabar sedih buat pendukung PSM. Padahal, stadion mereka, yaitu Stadium Andi Matalata, dulunya sempat viral karena sempat ditanami sayuran.